Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Saudara-saudara yang mengikuti kebaktian di gereja ini dan yang mengikuti kebaktian di tempat masing-masing melalui live streaming, nats khotbah untuk kita pada hari ini dari kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya akan bacakan, kita ikuti dengan seksama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaiknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesusaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats khotbah ini berisi tentang sesuatu apa yang paling hakiki dalam Injil. Jadi kalau kita bertanya apakah yang paling hakiki dalam kabar baik atau dalam Injil, kita bisa menjawab bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Allah. Jadi sesuatu yang paling hakiki dalam Injil adalah kasih karunia Allah. Kalau dikatakan hidup dalam kasih karunia Allah, artinya kita telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia Allah kita telah dibenarkan. Kita menerima kasih karunia Allah dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saya mau bertanya, tentu semua kita yang mendengarkan firman Tuhan ini pada saat ini adalah orang-orang berdosa
dan sebagai orang berdosa, tentu kita adalah orang-orang yang pantas dihukum, yang pantas dibinasakan karena dosa-dosa kita. Tetapi disebut kasih karunia karena Allah membenarkan kita supaya kita memperoleh keselamatan. Jadi kasih karunia adalah kita sebagai orang berdosa pantas dihukum, pantas dibinasakan karena dosa kita, tetapi Allah membenarkannya melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Itulah kasih karunia. Kita yang sepantasnya dihukum, kita yang sepantasnya dibinasakan, tetapi dibenarkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dengan penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah yang paling adil, kita ini adalah pantas dihukum dan dibinasakan. Tetapi sesuatu hal yang tidak kita duga terjadi, atau katakanlah sesuatu hal yang tidak kita harapkan terjadi, dibenarkan oleh Allah atas dasar apa? Hanya semata-mata karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan dengan cuma-cuma. Jadi kita menerima kasih karunia Allah tidak berbayar, dengan gratis, dengan cuma-cuma. Kita diselamatkan oleh Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang kita terima melalui kasih karunia Allah, yang kita peroleh secara cuma-cuma, yang kita peroleh secara gratis, itu bagi Allah tidak gratis. Jadi Allah memberikan itu kepada kita secara cuma-cuma, kasih karunia itu, anugerah itu, tetapi bagi Allah itu tidak gratis. Allah harus membayar itu dengan biaya yang tinggi. Kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus anak Allah adalah sebagai penebus dan sekaligus sebagai tebusan. Nah, yang saya maksudkan begini, kalau bagi kita Allah memberikan anugerah itu secara gratis, agar anugerah itu adalah sesuatu yang kita hormati, agar menjadi sesuatu yang kita hargai, kita harus menghargai itu, karena bagi Allah itu tidak gratis. Allah harus mengorbankan anaknya menjadi penebus sekaligus tebusan, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus bersabda, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Itu tertulis pada Yohanes 4 ayat 14. Artinya Bapak Ibu Saudara, anugerah yang kita terima dari Yesus tidak membuat kita menjadi pasif, tidak membuat kita menjadi statis, tidak membuat kita menjadi apatis. Sebaliknya, anugerah yang kita terima dari Allah melalui penebusan Yesus Kristus membuat kita dinamis, tidak bisa diam dan tidak mau diam. Mata air yang terus-menerus memancar. Jadi kita itu harus dengan penuh vitalitas, harus dengan penuh dinamika untuk menjalankan gerak hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi orang yang telah menerima anugerah dari Yesus, orang yang telah menerima keselamatan Allah melalui Yesus, harus menghargainya, harus menghormatinya, mengucapkan terima kasih melalui gerak hidup kita sebagai orang-orang yang beriman. Jadi bukan berarti kalau kita menerima itu dengan gratis, dengan cuma-cuma kita diam saja. Tidak. Tetapi anugerah yang kita terima itu mendorong kita menjadi seorang yang penuh dinamika, yang penuh dinamis untuk menggerakkan hidup kita sebagai orang beriman. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, Paulus menyampaikan tentang bagaimana kita melaksanakan fungsi kita sebagai orang yang telah menerima anugerah Kristus, yaitu dengan berusaha tidak menimbulkan sah di hati orang lain. Jadi tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, mungkin kalau kita
mau menyenangkan semua hati orang lain itu tidak mungkin. Sebab sudah menjadi kebiasaan lah dalam hidup kita ini, sebaik-baiknya kita pasti ada aja orang yang tidak suka. Begitu kan kira-kira? Tahu ndak apa maksud saya? Halo? Tahu ndak apa maksud saya? So nagale-gale lu kamu. Sebenarnya hujan itu tertawa-tawa melihat kita. Jangan kita jadi, ya nanti kalau ndak datang hujan panas salah. Ya. Panas sekali maunya datang hujan kan gitu. Kalau datang hujan kok nggak panas? Jadi hidup ini serba salah. Jadi kita juga kalau hujan datang harus mengucap syukur. Amin. Amin. Coba kalau nggak datang hujan, bunga yang di teras rumahmu akan meninggal semua, mati, ya kan? Kita pun mungkin akan kehabisan apa? Kehabisan keringat. Coba bayangin kalau panas terus. Jadi ada dosen saya dulu, kamu jangan susah lah, kamu jangan marsak kalau hujan datang. Sementara hujan itu tertawa-tawa melihat kamu katanya. Nah, coba dengarkan suaranya kan tertawa-tawa itu, pak kan begitu. Nah. Cuman karena hujan ini banyaklah kita nggak ke gereja. Tapi karena saya pendeta nggak bisa lah saya nggak ke gereja kan. Nggak mungkin ada berkhotbah di sini. Jadi kadang-kadang iman kita ini diukur oleh hujan. Mungkin kalau malam minggu kamu mau menemui pacarmu, mau hujan, mau petir, mau ronggur, mau apapun pergi juga kamu. Tapi kalau ke gereja ntar jadi demam katanya. Kalau menemui pacarmu nggak demam kan? Kan begitu kira-kira. Jadi itulah iman hujan namanya. Cocok nggak kira-kira? Nah, iman hujan itu, iman yang ditentukan oleh hujan. Kalau tidak datang hujan ke gereja, kalau datang hujan sedikitlah yang ke gereja. Mituk mata li bapak li horas mati. Nah untuk itulah Bapak Ibu Saudara, Paulus menyampaikan bagaimana kita melaksanakan fungsi kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Allah. Dikatakan di sini kita tidak boleh menjadi batu sandungan. Seperti apa yang saya katakan tadi, kalau berbuat baik itu tidak semua orang suka. Sedangkan berbuat baik aja nggak semua orang suka. Artinya tidak mungkin kita bisa menyenangkan hati semua orang. Tetapi Paulus mau mengatakan kepada kita bahwa berusahalah selalu untuk menyenangkan orang. Kalaupun orang kadang-kadang tidak suka dengan kita, ya berusaha saja untuk menyenangkan orang. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ya senyum aja terus. Biar orang mau mematikan kita, membunuh kita, senyum aja terus. Mudah-mudahan nggak jadi dimatiin kan, nggak jadi dijahatin. Jadi artinya kita harus berusaha menyenangkan sehati semua orang. Kalaupun mungkin tidak bisa kita menyenangkan hati semua orang. Nats khotbah ini membenarkan ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak kesulitan, bahkan penderitaan yang akan kita hadapi. Sebab kepada kamu, begitu tulis Paulus, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Jadi orang-orang percaya tidak hanya menerima anugerah untuk percaya kepada Kristus, tetapi orang-orang percaya juga menerima anugerah untuk menderita bagi Kristus. Jadi penderitaan itu juga adalah anugerah. Bagaimana kita menyikapinya? Jadi saya tahu teman setiap bulan pindah kerja. Percaya nggak? Percaya nggak? Halo? Tiap bulan pindah kerja. Habis bulan dia pindah kerja.
Mau cari apa? Kita bertanya kepada dia, kamu kok pindah-pindah kerja tiap bulan? Ya mau cari kerja yang enak katanya. Sampai mampus gak akan dapat kerjaan yang enak. Ya memang kalau kerja harus capek. Amin. Amin. Iya. Itu juga harus sekolah dulu. Kalau dulu jadi security aja tamat SD laku kan. Sekarang harus tamat SMA. Jadi tidak usah heran kalau ada yang sarjana jadi Gojek. Nah, iya. Itulah hidup kita ini sekarang. Saya katakan tadi, sampai mati pun gak akan dapat kerja yang enak. Karena saya sendiri tidak tahu apa kriteria kerja yang enak. Ya memang kalau kerja harus ada jam kerjanya kan. Berapa jam satu hari? Hah? Kalau kuliah satu SKS berapa jam? Udah lupa aku, udah lama aku gak kuliah. Kalau sekolah berapa, 1 jam pelajaran berapa lama? Yang saya tahu kalau kerja 8 jam satu hari kan. Nggak akan ada kerja yang enak. Artinya sampai kapanpun kalau dia pindah kerja setiap bulan nggak akan dapat pekerjaan yang enak, yang menyenangkan. Itu kita bisa pastikan, ya. Tapi saudara-saudara di pihak lain, saya tidak menganjurkan, pasrah aja, kan begitu. Mau apapun tantangannya pasrah aja, mau apapun hambatan yang kita hadapi pasrah aja, kan begitu. Nah, kalau begitu mah, kata orang pintar, itu seperti kulit kelapa yang dibuang ke laut. Seperti sampah dibuang ke laut, itu akan dihempaskan oleh laut kemana-mana. Itu namanya orang pasrah. Ya udah sukamu deh Tuhan, mau kemana kek katanya. Akhirnya sampai mati pun dia nggak akan tenang hidupnya. Kalau orang pintar bilang kulit kelapa dilemparkan ke laut, ombaknya akan mengempaskan dia kemana-mana. Itu gambaran orang yang pasrah. Bukan berarti kalau kita mencari pekerjaan yang enak nggak dapat-dapat, kita harus pasrah. Kita harus diam aja, kita tidur saja, bukan. Kita ikhlas saja mau diapain, bukan begitu. Tetapi saya baca buku dianjurkan harusnya kita ini hidup kita ini sebagai seorang beriman harus seperti orang yang berselancar. Tahu berselancar? Kalau berselancar pakai apa? Saya sering bertanya dari sini biar jangan ngantuk. Dan HP-mu tutup dulu semua HP-mu. Kalau enggak biar saya suruh dia ambil amang silalai HP saya, main HP saya sini sambil berkhotbah. Lucu enggak? Fokus dulu ke sini. Jadi kita ini harus seperti orang yang berselancar. Hidup beriman itu harus seperti orang main, apa namanya ya? Main surfing. Biar lebih keren istilahnya. Tahu surfing? Berselancar. Jadi bermain-main dengan ombak. Tidak dilawan, tetapi tidak diikuti. Ngerti kan? Nah, jadi kalau main selancar begitu. Tidak dilawan, kalau dilawan dia tenggelam. Tapi tidak juga diikuti. Nah dia nanti sampai ke pantai. Jadilah dia juara satu. Jadi kita ini sebagai orang beriman, ya jangan juga melawan arus. Jangan juga ikutin arus. Tetapi kita ini bermain-main dengan ombak. Sepertinya ombak itu yang mempermainkan kita, tantangan itu yang mempermainkan kita. Tetapi sesungguhnya
kita yang mempermainkan tantangan itu. Itulah yang dinamakan memanfaatkan gelombang. Jadi begitu hidup kita sebagai orang yang beriman. Ya. Mari kita bermain-main dengan gelombang. Yang penting kita sampai ke pantai. Amin. Amin. Jangan pasrah. Aduh, Tuhan banyak banget tantangan. Corona lagi kan. Udah diam aja deh. Bukan begitu. Coba kita bernyanyi apa deh? Saya minta song leader sama pemain musik. Hidup ini adalah kesempatan. Saya tidak hafal ini sampai sekarang. Mungkin yang semua di sini hafal. Silakan dulu. Saya tidak tahu dari mana itu nada dasarnya. Ya pokoknya saya yakin semua yang di gereja ini udah tahu itu deh lagunya. Ayo kita bernyanyi dulu biar menghangatkan situasi. Masih kuat? Masih kuat? Saya tanya dulu, semua menjawab. Masih kuat? Masih. Pakai kesempatan. Ini masih sekolah SMA udah lemas-lemas. Tapi merokoknya kuat. Apa enggak lemas-lemas? Begadang terus kan? Jadi selagi masih kuat, pakai kesempatan menjadi berkat. Amin. Amin. Jadi tidak ada alasan corona. Tidak ada bagi orang percaya. Pakai kesempatan. Sekecil apapun kesempatan itu kata firman Tuhan pakai. Amin. Ini kesempatannya. Mau sulit, mau susah, ada hambatan, menderita, pakai kesempatan. Itu orang percaya. Tidak ada istilah putus asa. Kita harus selalu memakai kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah, Paulus berkata, pada saat lemah, aku kuat, katanya. Itu kontradiksi kan? Pada saat lemah, aku kuat. Pada saat kuat, aku lemah. Kalau dikatakan pada saat aku kuat, aku lemah, artinya kalaupun saya kuat, saya harus mengaku lemah. Biar Tuhan
bisa kita terima dalam hidup kita untuk membantu kita, untuk menemani kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk melayani Yesus. Jadi mau semakin pekat, mau semakin gelap hidup kita ini, mau semakin banyak kelemahan-kelemahan hidup kita secara pribadi maupun di lingkungan kita, dimanapun kita berada, di situ kita mempunyai kekuatan. Amin. Kelihatannya kalau orang sakit tidak akan ada kekuatannya. Tetapi saya yakin orang sakit imannya enggak lemah. Dia selalu meminta kekuatan kepada Tuhan. Kan doa kita begitu. Berikan kekuatan Tuhan untuk melawan penyakit ini. Berikan kekuatan Tuhan. Artinya kalau kita merasa lemah, disitulah Tuhan masuk memberikan kekuatannya. Disitulah kita mengakui bahwa kekuatan Tuhan akan menyelamatkan kita. Ya. Jadi kalau kita pun punya kelemahan, kita bisa menjadi orang-orang yang kuat kalau kita mau menerima kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah berkata kepada hidup ini tidak adil. Sekali lagi saya katakan, kalaupun dengan kasar saya katakan, sampai mampus hidup ini tidak akan pernah adil. Jangan cari keadilan. Tetapi mintalah kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa menghadapi ketidakadilan. Amin. Itu Ayub. Ayub sebagai orang yang benar dihajar Tuhan dengan berbagai macam tantangan. Hartanya habis, sampai istrinya sendiri meninggalkan dia. Teman-temannya mengejek dia. Ini tidak adil Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan dalam diri kita pada saat ini, dengan segala sesuatu tantangan yang kita hadapi, ini tidak adil. Dulu juga Ayub sudah mengatakan itu. Sementara orang yang tidak benar, hidupnya senang, rumahnya aman damai. Tetapi saya sebagai orang percaya, banyak sekali tantangan Tuhan, banyak sekali cobaan, banyak sekali penderitaan yang harus saya alami. Kalau kita mengalami itu sekarang, Ayub juga sudah mengalami itu dalam perjanjian lama. Oleh sebab itu, jangan pernah berkata dalam hidupmu, ini tidak adil. Ini dalam Natskhotbah ini ada dikatakan, mari kita hadapi ketidakadilan dengan keadilan, dengan bersikap adil. Tetapi mintalah kekuatan supaya kita bisa menghadapi seluruh ketidakadilan. Amin. Sia-sia itu. Sedangkan orang tua kita kadang-kadang bawa oleh-oleh dari luar, bisa terjadi ketidakadilan kan. Kalau anaknya yang paling disayanginya dikasihnya 2, sementara pendeta butar-butar yang agak dibenci sedikit dikasih cuma setengah. Nangis darah lah dia kan. Orang tua kita aja kadang-kadang tidak adil sama kita. Kasih sayangnya tidak adil. Tapi mudah-mudahan orang tua yang mendengarkan khotbah ini sekarang semuanya orang tua yang adil ya. Amin. 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 Ya kalau kasih anak 1 kue, kasihlah yang lain 1. Jangan yang 1 10. Oh ini anakku baik banget ini, kalau suruh ini mangalwalo. Di sini 10, sini 1. Tahu enggak resikonya itu nanti? Ini tambah mangalwalo ini terus. Orang 1 terus dikasih, lebih baiklah aku mangalwalo terus katanya kan. Nah, kan begitu. Lalu terjadilah saling ejek mengejek. Jadi jangan pernah mengharapkan keadilan. Mintalah supaya Allah tetap bekerja di dalam diri kita. Saya yakin seperti yang Paulus katakan, segala sesuatu yang tidak baik kita hadapi bisa Allah bungkus dengan kasih-Nya dan Dia robah itu menjadi suatu hal yang baik dalam hidup kita. Amin.
Iya. Jadi yang tidak baik yang kita hadapi, yang tidak adil yang kita hadapi, harus kita yakin itu seperti yang dikatakan Paulus, bahwa Allah akan membungkus itu, meramu itu menjadi kebaikan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita melihat yang tidak baik, Allah akan berkata kepada kita, ya jangan lakukan yang tidak baik. Allah akan meramu itu dalam diri orang-orang percaya supaya dia tidak. Kalau kita melihat yang buruk, yang jahat, Allah akan meramu itu dengan kasih-Nya di dalam diri kita orang-orang percaya seperti kita ini, dan dia mau supaya itu menjadi kebaikan. Yang tidak baik itu akan menjadi baik dalam diri kita. Persoalannya, apakah kita mau menerima Allah meramu kita, mengolah kita dengan kasih-Nya agar menjadi orang-orang yang baik. Kalau kita melihat ketidakbaikan, saya yakin Allah akan bekerja di dalam diri kita, akan merubah ketidakbaikan itu agar kita menjadi orang pelaku yang baik. Nah, pada saat kita sekarang ini, pertanyaannya sebenarnya bukan lagi apakah yang kamu lakukan itu baik apa tidak. Harusnya pertanyaan kepada orang-orang percaya sekarang ini seperti kita ini yang mendengarkan khotbah ini, pertanyaannya bukan apakah kamu melakukan yang baik atau tidak, apakah kamu melakukan yang jahat atau tidak, apakah kamu melakukan yang buruk atau tidak. Nggak, itu lagi pertanyaannya. Kalau itu mah pertanyaan untuk anak sekolah minggu pun itu gampang dijawab, kan? Ini baik ini enggak baik. Ini buruk, ini enggak buruk. Ini jahat, ini. Bukan itu lagi pertanyaannya. Ya, tapi pertanyaan kepada orang-orang beriman, apapun tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita, apapun keburukan, ketidakadilan yang kita hadapi dalam hidup, apakah yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang mendatangkan berkat. Jadi hendaknya orang-orang percaya sekarang seperti kita ini, pertanyaannya tidak lagi bagus enggak itu, baik enggak itu, udah pasti kita jawab. Tetapi coba bertanya, apakah itu bisa mendatangkan berkat? Apakah ucapan kita itu mendatangkan berkat? Apakah kelakuan kita itu mendatangkan berkat? Apakah kita sekolah akan mendatangkan berkat? Amin? Amin? Iya. Coba tanya sama dirimu, apakah yang saya lakukan ini mendatangkan berkat? Bukan pertanyaan baik atau tidak lagi, kalau itu udah bisa kita jawab. Jadi seharusnya tingkat beriman orang Kristen sekarang, level orang-orang percaya sekarang, harus bertanya kepada dirinya, apakah ucapan saya mendatangkan berkat? Ya kalau tidak mendatangkan berkat, jangan diucapkan. Amin. Apakah saya kuliah akan mendatangkan berkat? Apakah yang saya kerjakan ini mendatangkan berkat? Kalau tidak mendatangkan berkat, jangan lakukan. Kalau itu tidak mendatangkan berkat, jangan dikerjakan. Kan begitu. Kalau sesuatu diucapkan tidak mendatangkan berkat, jangan. Sudah begitu seharusnya kita orang-orang Kristen sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, apapun kesulitan yang kita hadapi sekarang, kita harus menjadi berkat. Amin. Kita harus menjadi berkat. Sesulit apapun yang kita hadapi, kami ngerti, pendeta ngerti, semua kita sekarang sulit. Apalagi sekarang ini, ya yang saya tahu, tanah tinggi masih zona apa ini? Belum merah, Mang. Di atas kuning. Apa di atas kuning? Orange. Kalau Jakarta sekarang udah merah semua. Tapi tidak tahu, tolonglah kita ikut memutus rantai itu ya. Amin. Ya, makanya kebaktian kita juga sudah jadi dikurangi. Janganlah pula ikut kita mengalo-alo. Kalau dibilang pakai masker, dan nanti kalau kita pulang gereja ya udah pulang aja langsung. Amin. Nggak usah lagi ngumpul-ngumpul di sini. Nah,
Sekarang ini banyak orang yang menyorot kita, apalagi gara-gara bangunan kita ini. Serba salah kita sekarang. Di foto aja kita berkerumun di situ, diupload, bisa ditutup gereja kita. Jadi mari apapun tantangan itu, ya jangan katakan itu tidak adil. Memang itu tidak adil. Itulah tantangan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu saya katakan tadi, mari kita sebagai orang yang berselancar sajalah. Tidak usah lawan gelombang, tapi nggak usah ikuti gelombang. Mari kita bermain-main dengan gelombang. Apapun tantangan yang kita hadapi, kesulitan, bahkan penganiayaan, penderitaan seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, kita harus tetap memakai kesempatan agar kita tetap bisa melayani Tuhan. Amin.